Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 11 sampai ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Kita membaca secara bergantian, Bapak Ibu Saudara. Saya akan baca ayat yang pertama. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Tapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk membanggakan diri, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah yang bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ayat 15 kita baca bersama-sama. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, persilakan duduk. Selamat sore, shalom. Bapak Ibu apa kabar? Sehat? Puji Tuhan, sehat ya. Pada saat ini kita pasti mengucap syukur, kita kembali lagi beribadah di hari Rabu, ibadah rumah tangga. Ucap syukur untuk kita boleh hadir pada saat ini, baik yang ada di dalam gedung gereja ini ataupun yang online dari rumah masing-masing atau dari tempat pekerjaan atau aktivitas lain. Ya, perenungan kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara adalah masih kelanjutan dari ibadah kita hari Minggu kemarin. Ya, ibadah Minggu kemarin itu berbicara tentang surat 2 Korintus, yaitu kita harus menjadi surat yang terbuka, ya, seperti Kristus. Nah, sedikit mengulang informasi untuk hari Minggu kemarin, dan itu berkaitan dengan renungan kita pada saat ini, bahwa surat 2 Korintus ini adalah surat yang paling berat buat Paulus menyampaikan kepada jemaat. Ya. Kita lihat dulu latar belakang dari surat 2 Korintus ini. Jadi surat ini adalah surat di mana Paulus mengungkapkan isi hatinya, ya, secara mendalam kepada pembaca, khususnya di dalam 2 Korintus ini. Dia mencurahkan isi hatinya, bagaimana dia itu berat di dalam pelayanannya. Enggak gampang dia hidup dalam pelayanan, itu tidak mudah. Dia begitu menderita, susah hidupnya. Apalagi dengan jemaat Korintus ini. Karena pengalaman bersama dengan jemaat Korintus, yang notabene adalah jemaat yang dia bangun, tetapi ternyata di dalam perjalanannya, jemaat ini juga yang meragukan kerasulan Paulus.
Di dalam jemaat ini juga ada banyak orang yang timbul guru-guru palsu. Mereka berusaha memberikan informasi yang hoax gitu ya. Mereka menjelek-jelekkan Paulus. Mereka berkata bahwa Pauluslah rasul yang palsu, merekalah rasul yang asli. Sehingga iman jemaat ini kacau balau gitu ya. Apa yang Paulus katakan mereka tidak mau percaya. Awang palsu kok, ngapain didengerin? Di situ Paulus bergumul. Dia marah, dia kecewa, dia terhina. Ya. Dari surat ini kita bisa melihat bahwa bagaimana Paulus mau berusaha meyakinkan kembali jemaat ini. Mau meluruskan sesuatu, mau meneguhkan kembali, mau memberikan kebenaran yang sebenar-benarnya kepada jemaat ini. Supaya apa? Dengan tujuan agar jemaat ini kembali pulih dan kembali ke jalan yang benar, ke pemahaman yang benar, ke firman Tuhan yang benar. Karena jemaat ini menghabiskan banyak energi, mereka bertengkar, mereka berdebat, lalu lupa membahas firman Tuhan. Nah, ini jadi persoalan bagi Paulus. Sehingga pada ayat ini Bapak Ibu Saudara kita lihat kembali bagaimana Paulus mau menekankan hidup takut akan Tuhan. Bagaimana bahwa bukan manusia yang harus dipuji-puji, tetapi Tuhan. Di sini masih terus kita baca sampai ke belakang, Bapak Ibu Saudara, masih urusan yang Paulus menekankan kebenaran di dalam jemaat Korintus. Dia berusaha mengembalikan nama baiknya. Dia mencoba meluruskan sesuatu. Tetapi maknanya adalah, pusatnya adalah Kristus itu sendiri. Nah, dari latar belakang inilah kita melihat bagaimana para pelayan-pelayan Tuhan itu hidupnya juga masih terus di dalam pergumulan. Tidak pernah ada satu hamba Tuhan atau para pelayan-pelayan yang hidupnya itu dari sejak percaya sama Tuhan sampai dia dipanggil Tuhan, hidupnya itu tidak ada pergumulan, tidak ada persoalan. Santai hidupnya, sehat badannya, ya. Tak deh. Bapak Ibu bisa dengar, bisa lihat, bisa tonton dari semua YouTube pemimpin-pemimpin besar, tidak hanya pemimpin agama ya, pemimpin apapun lah di dunia ini. Coba tanya, bagaimana perjalanan hidupnya itu? Apakah mudah terus? Apakah senang terus? Ya. Enggak. 99% orang-orang hebat di dunia ini itu bangkit dari yang namanya pergumulan. Hebat karena pergumulan. Kita bisa lihat contoh ya, para atlet itu bisa hebat seperti itu, bisa lari sekencang itu, bisa melompat lebih tinggi dari manusia biasa, fisiknya lebih kuat. Apakah dia bisa mencapai itu karena dia tidur-tiduran? Enggak. Dia latihan, ya. Makanannya teratur, istirahatnya teratur, sehingga bisa mencapai sesuatu. Dia melewati banyak pergumulan. Paulus di dalam pelayanannya Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat, walaupun secara singkat kita bisa melihat, Paulus nih bahas dirinya sendiri, enggak.
Kalau kita bisa ambil kesimpulan Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan Paulus ini, dia mau menekankan bahwa ada seseorang yang memegang kendali hidup saya. Orang di luar sana bisa mengatakan saya adalah rasul yang palsu, rasul yang jelek, rasul yang abal-abal, KW, ya. Ada KW super, oh. Kalau kita beli tas, KW super, KW1, KW2, gitu kan. Beli sepatu, ya biasa beli online lah, gitu kan. Makin tinggi KW ya, makin mahal tapi makin murah. Tergantung Pak Pendeta. Ya. Paulus mau menekankan siapa pemegang kendali hidup. Bapak Ibu Saudara bisa sampai pada saat ini, Bapak Ibu harus tahu siapa pemegang kendali kehidupan saya. Jangan-jangan bukan Tuhan. Jangan-jangan yang pegang kendali saya itu saya sendiri. Jangan-jangan loh ya. Coba deh cari tahu. Paulus begitu menderitanya, begitu susah hidupnya. Padahal kita tahu kan, sebelum dia jadi Paulus kan namanya siapa sebelumnya? Hah? Paulus Freddy, bukan? Saulus, orang hebat, tokoh agama paling top. Tiba-tiba dia percaya Tuhan, dihina orang, dijelek-jelekin orang. Bapak Ibu pasti kesel kan? Kita udah bangun capek-capek, kita udah bersihin capek-capek, ya kan? Kita udah nyapu, kita ngepel, tiba-tiba orang masuk kakinya kotor, kesel. Kita udah merapikan tanaman, udah bagus, udah cantik. Tiba-tiba orang bilang, jiet-jiet ge bunga kani. Ada tidak bunga yang bolong-bolong tuh? Begitu orang menilai sesuatu tentang kita yang jelek, padahal kita sudah berusaha yang bagus, marah kita ya. Kuda mau lagi pelayanan, kula kasih waktu, tenaga, pikiran, bolak-balik rapat, meeting Zoom, pagi siang malam, ngurus anggaran. Apa-apa sektor 2 itu macam tu, apa-apa sektor A, B, C macam tu. Siapa penatua macam tu? Kesal, tak mau lagi melayani. Pertanyakan kembali siapa pemegang kendali hidupmu? Si A atau Tuhan? Gampang ngeceknya. Begitu Bapak Ibu jatuh di dalam satu pergumulan, bisa bangkit nggak? Berat Pak Pendeta. Karena engkau mengandalkan kekuatan dirimu sendiri. Sakit Pak Pendeta. Di mana sakit? Di sini Pak Pendeta. Tidak tahu lagi lah sebelah mana, sakit semua gitu. Siapa pemegang kendali hidupmu? Tetapi begitu kita menyerahkan sepenuhnya bahwa Sang Kristuslah pemilik kehidupan, maka kita bisa memiliki kedamaian di dalam kehidupan kita. Ada sukacita yang bisa kita alami dalam kehidupan ini. Ada sebuah beban yang ringan yang bisa kita lewati, yang kita bisa angkat. Kita bisa bangkit dari keterpurukan. Kita bisa lepas dari yang namanya kesedihan. Kita bisa terhibur dari yang namanya kehilangan. Terhibur dari yang namanya kesedihan. Enggak mudah.
Orang kehilangan itu tidak mudah untuk dihibur. Karena susah cari penggantinya. Lain kalau kita handphone hilang kok. Handphone misalkan ini 2 juta. Tinggal pergi ke Pujako beli yang 4 juta. Langsung seneng hati. Tetapi bagaimana kita kehilangan sesuatu yang tidak ada gantinya. Lalu kita merasakan betapa sedihnya hidup ini. Nah, kemana kita nyari penghiburan? Ya cari sama Tuhan. Gak ada lagi tempat lain. Gak ada lagi orang lain. Dak deh di warung. Mau cari orang tua kita di warung. Cari ibu, cari bapak kita yang lah meninggal. Ada dah di Transmart. Jadi sedihnya, masih berbekas. Tetapi karena saya tahu bagaimana hidup saya itu dituntun oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dihibur oleh Tuhan. Karena saya sudah mengaku percaya bahwa Kristuslah sang pemilik kehidupan. Dan saya mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Saya menyerahkan kehidupan saya sepenuhnya. Saya menyerahkan pergumulan saya, sakit penyakit saya, pekerjaan saya, pelayanan saya, suami saya, istri saya, anak-anak saya. Disitulah kita mau berkata, bukan hanya di mulut, tetapi juga di dalam hati. Yesuslah pemegang kendali kehidupan saya. Bapak Ibu senang bikin planning, bikin rencana. Wah, senang Pak Pendeta. Setelah pandemi ini, saya mau pulang ke Manado. Wah, saya mau pergi ke Medan. Wah, saya mau ini, saya mau itu. Kan banyak tuh planning. Gara-gara pandemi ini nggak bisa kemana-mana kita. Nggak bisa makan enak, nggak bisa kumpul-kumpul, nggak bisa pulang kampung. Setelah pandemi ini pokoknya, listnya banyak. Normal kok manusia seperti itu. Tetapi begitu Tuhan bilang, no, bukan itu rancanganku. Rancanganku tuh yang sebelah sini. Hah? Matilah. Lain ge. Isi Nggak mau Tuhan, nggak enak macam ini. Tengok kan, jadi panitia Natal, jadi petugas RT RW misalkan, ya. Jadi petugas COVID, ayo. Ada rancangan-rancangan Tuhan ternyata diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Siap nggak kita? Tiba-tiba mutasi Pak, dari Bangka nggak ketemu lagi kita, gitu ya. Aduh, baru aja beli rumah, misalkan. Anak-anak baru aja pindah sekolah. Dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi bahwa apa yang disampaikan Paulus kepada kita, kembali mau mengingatkan kepada jemaat Korintus, termasuk juga kita, bahwa ingat dan percayalah bahwa pemegang kendali hidupmu itu adalah Kristus sendiri. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana sebuah kapal itu terombang-ambing di samudra, tetapi orang masih bisa tidur nyenyak, ya, nyaman, goyang sih goyang, tetapi mereka tenang. Nah, kaudanya siapa dulu dong? Tuhan Yesus. Bapak Ibu kalau naik pesawat, ya, lalu kaptennya, pilotnya bilang, kita dalam kondisi cuaca yang buruk, Bapak Ibu.
kencangkan seat belt Anda dan duduklah nyaman. Kami akan melaporkan berita selanjutnya. Tenang nggak Bapak Ibu? Walaupun goyang macam ini ke pesawat, waduh, naik turun, turbulensi dan sebagainya. Tetapi karena ada perkataan yang menenangkan itu, kita tahu, oh, pilotnya berpengalaman, pilotnya hebat. Sehingga apa yang kita rasakan di dalam itu? Kita mendapatkan damai sejahtera kan? Kita tenang, hidup kita nyaman, kita tahu bahwa ada pergumulan seperti apapun, goncangan seperti apapun, nak dibawa ke kiri kanan atas bawah, Tuhan sang pemegang kendali kehidupanku. Mau dihina seperti apapun, seperti yang dialami Paulus, mau dipuji sekalipun, kita nggak besar kepala. Coba bayangkan kalau Paulus ini besar kepala. Wah, semua jemaat mungkin, ayo, store. Kan tidak. Paulus adalah seorang penjual tenda. Dari situ dia dapatkan uang untuk kehidupan sehari-harinya. Karena dia tahu Tuhanlah yang mengatur, yang melengkapi, yang memenuhi segala kebutuhanku. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, selain Kristus adalah pemegang kendali hidup, kita tahu kalau kita sudah ditebus oleh Kristus, yang kedua adalah hidup kita tidak boleh lagi asal-asalan. Orang bilang, ya asal hidup lah, apa pun boleh lah, bikin apa pun jadilah. Nggak bisa. Di zaman pandemi COVID-19 ini, kita belajar banyak hal. Salah satunya ini, hidup nggak bisa lagi asal-asalan. Tidak bisa lagi kita bersalam-salaman, asal salam, asal makan, tidak bisa. Asal ngumpul, tidak bisa. Ada standarnya. Kalau kita sudah ditebus oleh Kristus, tidak bisa lagi hidup asal-asalan. Asal saya dapat berkat, baru saya kasih. Asal Tuhan baru kasih saya, baru saya mau melayani. Ya, nggak bisa. Kita harus berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh melakukan sesuatu, apalagi yang berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan. Pelayanan contohnya. Ya. Bapak Ibu kan nggak mungkin memberikan asal-asalan kepada anak-anak, kepada istri, kepada suami. Ya asal makan baiklah, kerupuk sama kecap, jadilah. Gizinya mana bos? Gak ada. Suaminya lemes kerjanya, mau makannya asal-asalan kok, hidupnya asal-asalan kok. Merokok pagi, siang, sore, malam, minum, istirahat nggak cukup, ya, makan nggak pernah cuci tangan. Sekarang wah kita sehari berapa kali cuci tangan? Rajin bener. Ternyata waktu kita dulu sebelum pandemi nggak sebegininya kita menjaga kebersihan, ya kan? Bapak Ibu bisa nggak mencari perbedaannya dulu dan sekarang? Sederhana, dulu kita jarang pakai masker, udara kan kotor ya, paling gampang kita flu, paling gampang tuh radang tenggorokan. Tapi sekarang enggak loh, karena dibantu dengan masker ini. Jadi tubuh kita seharusnya bisa lebih sehat, ya. Makan makanan yang sehat, kita cuci tangan sebelum makan,
Dulu, wah boro-boro Pak Pendeta. Begitu lah lihat piring, wah lah setengah makan baru inget, tadi baru kasih makan ayam. Sekarang kasih makan sendiri. Hidupmu tidak lagi asal-asalan. Karena buah yang keluar itu akan mencerminkan siapa dirimu. Sama seperti khotbah kita minggu kemarin. Orang Kristen itu harus mencerminkan siapa dia. Hidupnya tidak bisa lagi asal-asalan. Dia harus berbuah. Buah itu dikenal dari pohonnya. Ada buah manggis pohonnya mangga. Ada buah duren pohonnya jeruk. Waduh, patah semua. Buahnya manis pohonnya busuk. Ada. Atau sebaliknya. Pohonnya segar, buahnya busuk. Ada juga. Kedua-duanya mencerminkan siapa dirimu. Apa yang kau katakan, apa yang kau lakukan, apa yang kau perbuat, apa yang kau imani, itu mencerminkan siapa dirimu. Dan siapa pemegang kendali hidupmu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.